Nah, pagi ini kita di sini akan membahas tentang digitalisasi pembelajaran. Nah, sekarang kan gencar-gencarnya nih, kita manusia itu banyak sekali menggunakan aplikasi-aplikasi yang belakangan ini menjadi momok di dunia pembelajaran. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ada tuh. Coba Latifah apa? AI. Yang lain selain AI? ChatGPT. Itu sama AI juga loh. Ya, AI itu. Ya, kalian sendiri lah. Kalian pasti selama pembelajaran di kelas ini nggak pernah luput dari menggunakan AI tersebut kan. Nah, di sini kita pagi ini akan berdiskusi tentang AI tersebut. Apakah AI tersebut bisa membantu kita dalam pembelajaran atau justru malah membuat kita menjadi ketergantungan dengan aplikasi tersebut. Nah, Ibu minta kalian di sini berdiskusi. Kalian itu setuju atau tidak setuju tentang adanya AI ini? Ada. Coba di sini siapa yang bisa menjelaskan lah kenapa kalian bilang setuju dan kenapa kalian itu bilang nggak setuju? Mungkin dari Gina. Kalau saya setuju ya, soalnya kan AI itu membantu ya kan kerjanya. Kalau dari buku aja kan kita buku fisik itu kan saja dasarnya, tapi kalau dari AI itu kan sekarang mudah untuk membantu siswa-siswa itu. Tidak banyak pengeluaran juga kalau dari buku secara langsung ke fisik. Nah, dari pemaparan Gina kira-kira nih teman-teman semua ada yang kurang setuju atau kurang enggak lah AI ini buat orang bergantung atau gimana? Iya, soalnya kan banyak siswa jadi malas nyari-nyari di buku atau di apa. Jadi dia tergantung pada AI dan teknologi sekarang. Jadi dia nggak ada berusaha mencari apa gitu. Mungkin dari Latifah Ya itu soalnya gimana setuju? dari kita jadi tergantung dari malas pendengaran dari buku dia langsung jadi biasanya kalau ada pertanyaan di buku sekarang udah bisa gitu. Nah, jadi AI ini sebenarnya sangat membantu pekerjaan manusia ya. Cuman kita tuh jangan terlalu bergantung karena kayak guru-guru ini kan nggak bisa digantikan oleh profesi AI. Kita tuh harus bisa mengendalikan diri kita ke AI, bukan AI yang mengendalikan kita. Jadi AI ini bisa juga menjadi sebuah ancaman bagi kita karena sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang lebih memilih AI daripada mempekerjakan manusia. Karena AI kan nggak perlu digaji ya, kita beli satu robot aja itu udah selesai itu. Kalau manusia kan butuh kita kasih uang, gaji, belum lagi misalnya dia lembur kita harus ngasih uang lagi, jaminan kesehatannya lagi. Sebenarnya semuanya itu ada plus minusnya ya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pagi ini. Nah, kegiatan dilakukan oleh seorang guru dan siswa di kelas tadi itu termasuk ke dalam teori belajar humanistik, di mana belajar teori humanistik itu merupakan sebuah pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang berfokus pada pengembangan diri, terus kebebasan dan kodrat manusia. Intinya, ini merupakan pilar ketiga dari teori belajar yang lainnya. Yang pertama itu ada behaviorisme, dan kedua ada kognitif, lalu ketiga ada belajar teori humanistik. Nah, pada intinya nih, setiap individu yang memiliki dorongan alami untuk dapat belajar serta berkembang menjadi pribadi yang lebih utuh, mandiri, serta mampu mengaktualisasikan dirinya. Proses ini itu biasanya dianggap efektif ketika ia merasa bebas serta bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Lalu ada prinsip utama dari teori ini. Yang pertama berfokus pada siswa. Nah, di sini itu guru menjadi pemandu atau fasilitator, lalu siswa itu menjadi subjek aktif. Dan prinsip kedua ada belajar yang lebih bermakna, karena di sini siswa melakukan pendekatan secara diri sendiri. Lalu ada ketiga, kebebasan serta otonomi yang dimiliki siswanya. Dan keempat ada penekanan pada emosi dan perasaan, dan terakhir ada penemuan jati diri. Nah, ini termasuk tujuan akhir dari sistem pendidikan. Sekian dari pembahasan kami mengenai teori belajar humanistik, dan tentunya di sini dengan saya sendiri, Casey Febri Permata, Dan saya Umi Latifah. saya Dina Mainiza, Saya Siti Istiqomah. saya Adita Sofia. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.